Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah hari ini tanggal 24 November 2022 kita masih ketemu lagi pada mata pelajaran IPA ya. Hari ini pembahasan kita adalah mengenai efek rumah kaca sebagai bagian dari pemanasan global ya. Silakan KM-nya pimpin doa. Attention Hub. Let's recite our prayer. Finish. Greeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan memeriksa kehadiran ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Cahaya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengingatkan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan ya. Sekarang kita masuk ke persepsi. Mohon perhatiannya semua. Di sini ada yang pernah membakar sampah? Dalam seminggu berapa kali? Jarang. Jarang. Tidak seminggu sekali juga. Berarti dalam sebulan mungkin bisa beberapa kali ya. Lalu di daerah kita juga masih ada pertanian. Ada yang punya kebun, sawah, ya, ladang gitu. Nah itu mereka kan para petani menggunakan apa sih? Pupuk. Pupuk. Nah pupuknya itu apakah pupuk alami? Udah tahu kan? Berarti kemungkinan juga ada Buatan. Iya, ada pupuk buatan atau pupuk sintetis ya, pupuk kimia. Nah, kalian ada yang ke sekolah memakai motor atau diantar orang tuanya pakai motor, menimbulkan asap kan? Iya, itu juga ada buangannya. Nah, limbah peternakan. Yang kamu ketahui di peternakan itu apa hasilnya? Apakah cuma menghasilkan produk yang menguntungkan bagi kita seperti daging, susu, telurnya? Ada lagi tidak dampaknya? Bau. Iya, bau. Bau kotoran. Nah, kotoran itu bukan hanya sekedar baunya, tapi ada gas metana di situ. Iya, betul. Metana itu gas rumah kaca. Nah, itu semua merupakan sumber-sumber yang dapat menghasilkan gas rumah kaca. Jadi di sini aktivitas-aktivitas tersebut dapat menghasilkan gas-gas yang mencemari udara kita. Gasnya itu berupa karbon monoksida. Dari mana karbon monoksida? Dari industri, dari kendaraan ya. Terus karbon dioksida. Terus CH4 nih, metana, nitrogen oksida, sulfur oksida, CFC yang dilepaskan ke udara atau atmosfer. Nanti mereka akan mengambang di sana. Lalu ada tidak kaitannya dengan efek rumah kaca? Jadi cahaya matahari terjebak dalam bumi. Radiasi cahaya matahari Iya, radiasi terjebak dalam bumi. Jadi efeknya apa? bumi semakin panas. Bumi semakin panas. Wih, beri tepuk tangan. Terima kasih Yohanes atas pemaparannya. Bagus sekali. Apakah akhir-akhir ini kita merasakan cuaca itu semakin panas? Lalu nih tiba-tiba hujan dan setiap hari ada saja yang sakit di setiap kelas, benar tidak? Nah itu ada kaitannya tidak dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Untuk memotivasi kalian dalam belajar, Ibu sudah menyiapkan GIF ya. Ini tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Jadi nanti kita akan memanfaatkan video pembelajaran untuk menganalisis terjadinya efek rumah kaca. Penyebabnya ya. Dan menggunakan video pembelajaran nanti kalian dapat memprediksi dampak yang ditimbulkan dari efek rumah kaca. Dan nanti setelah mengkaji literatur kalian dapat membuat aksi. Jadi membuat aksi itu langsung dilakukan oleh kalian. Upaya apa yang dapat kalian lakukan untuk mencegah efek rumah kaca. Dan yang terakhir di sini sama seperti minggu sebelumnya, nanti kalian mengomunikasikan hasilnya dengan menggunakan aplikasi Instagram, TikTok ataupun CapCut ya. Mungkin seperti Angel pakai CapCut atau lainnya, kalau pakai aplikasi lainnya boleh, poster juga boleh. Nah, untuk penilaian hari ini, itu ada penilaian sikap gotong royong. Nanti di rumah kalian akan mengisi angket motivasi, nanti linknya Ibu share. Lalu untuk pengetahuan dengan tes tulis dan keterampilannya dengan penilaian produk. Dan manfaatnya pertama kalian dapat mengetahui apa sih efek rumah kaca itu, lalu kalian dapat analisis ya, dampak maupun cara mencegahnya, dan nanti kalian akan melakukan aksi pencegahan efek rumah kaca. Nah ini kegiatan pembelajarannya hari ini adalah yang pertama mengamati fenomena cuaca, lalu membaca artikel, lalu diskusi kelompok, nanti kalian akan memecahkan masalah dan membuat karya aksi nyata serta presentasi. Untuk fase 1 di orientasi terhadap masalah, jadi ya kalau kita sakit
berarti kan itu terjadi penurunan daya tahan tubuh ya? Betul? Betul. Nah, salah satu pemicunya adalah perubahan cuaca yang ekstrim, Nak. Gitu. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang perubahan cuaca yang ekstrim akhir-akhir ini? Ada yang mau memberikan pemaparan mengenai perubahan cuaca yang ekstrim? Dengan perubahan cuaca yang ekstrim, akan banyak makhluk hidup yang daya tahan tubuhnya melemah karena perubahan cuaca yang ekstrim. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Intan, bagus sekali, tepat sekali. Jadi karena perubahan cuaca yang ekstrim, tubuh kita tuh jadi rentan ya, jadi lebih lemah sistem imunnya. Terus selanjutnya, apakah kalian tahu penyebab utama dari hal tersebut dan dampaknya? Dari pembuangan limbah industri, Ya. terus asap kendaraan yang mengandung zat rumah kaca. Terima kasih Yohanes atas pemaparannya. Kita tarik kesimpulan ya dari apa yang dijelaskan oleh Yohanes. Jadi penyebabnya itu perubahan cuaca yang ekstrim itu adalah efek rumah kaca. Nah, itu apa sih efek rumah kaca itu? Nanti kalian pelajari itu semua. Nah, sekarang kita baca artikel ya. Yang punya perangkat silakan boleh sambil scan QR code berikut. Artikelnya itu tentang dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia ya. Memang cuaca yang ekstrim ini awal mulanya karena perubahan iklim yang disebabkan awal mulanya dari efek rumah kaca. Menyebabkan kalau lagi cuaca yang panas itu mikroorganisme penyebab penyakit itu dia akan mudah berkembang biak. Jadi dapat meningkatkan penyakit lebih banyak lagi. Lalu silakan kalian buat rumusan masalah, tulis di kertasnya atau di lembar kerja. Ada yang sudah selesai membuat rumusan masalah? Yang pertama, apakah penyebab utama dari perubahan cuaca yang ekstrim? Lalu yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut? Mengapa perubahan cuaca yang ekstrim dapat menurunkan daya tahan tubuh? Apa yang menyebabkan dampak perubahan iklim terhadap kesehatan manusia? Apa akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus? Bisa kita tarik kesimpulan ya dari pernyataan beberapa kelompok. Jadi rumusan masalahnya apakah penyebab utama dari perubahan cuaca yang ekstrim, dan satu lagi apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal tersebut. Fase 2 mengorganisasikan peserta didik. Nah, ini kalian sudah duduk secara berkelompok ya. Jadi sebelumnya sudah buat ya kelompok 5-6 orang, lalu sudah duduk bersama, dan Ibu akan mengingatkan kalian di setiap anggotanya itu harus meningkatkan keaktifan ya. Tidak ada yang tidak bekerja di kelompoknya. Harus kompak. Bisa dipahami? Ada LKPD-nya sudah ya? Ya, buku ya sudah? Handphone sudah? Alat tulis ada? Oke, lanjut. Nah, ini silakan dibaca LKPD-nya. Lalu tuliskan rumusan masalahnya yang tadi. Dan jangan lupa melakukan pembagian tugas. Nah, ini ada link video yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini silakan disimak nih. Sudah menyimak video pembelajaran ya tadi ya? Ya. Nah, sekarang kalian boleh melakukan penelusuran di internet dan buku untuk mengerjakan LKPD. Ya, Ibu akan menilai sikap gotong royong kalian ya, dan nanti Ibu akan memantau apakah kalian memiliki kesulitan. Ya, ini bagaimana kelompoknya Nicholas, ada kesulitan tidak? Tidak ada. Ini kelompok ini bagaimana sudah mulai mengerjakan analisis? Sudah. Iya, jika sudah selesai pertanyaan analisisnya, kalian siapkan bahan yang akan kalian presentasikan ya. Termasuk yang membuat karya, aksi nyata. Jadi yang LK-nya sudah selesai boleh membuat aksi nyata. Aksi nyatanya seperti apa sih, Nak? Apa contohnya? Mengurangi penggunaan bahan bakar. Nah, ini kita sekarang di fase 4, yaitu kalian akan mengembangkan dan menyajikan karya. Jadi silakan kalian siapkan nanti untuk bahan presentasinya. Lalu jangan lupa ini untuk kalian membuat karya dalam bentuk video. Nah, ini jangan lupa ada pengantarnya dan durasinya maksimal 1,5 menit. Dan kualitas videonya harus jelas, berwarna, suaranya juga jelas dan bahasanya baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan pertama yaitu apa yang terjadi penyebab dari efek rumah kaca? Jawabannya yaitu efek rumah kaca disebabkan dari meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida, CO2, dan gas-gas lain di atmosfer. Yang kedua, bagaimana dampak dari efek rumah kaca? Yang ke-1, pemanasan global. 2, perubahan iklim. 3, kekeringan. 4, bencana alam. Yang ketiga, mengapa kita sebagai manusia perlu beradaptasi dalam menghadapi fenomena efek rumah kaca? Jawabannya adalah untuk meminimalisir dampak efek rumah kaca. Solusi apa yang dapat kita berikan untuk mencegah efek rumah kaca? Jawabannya mematikan lampu yang tidak digunakan, mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian kembali ke tempatnya, mungkin dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Aksi nyata dari kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya ingin menjelaskan cara mengatasi gas rumah kaca, yakni dengan salah satunya dengan mengubah kendaraan bermotor menjadi sepeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini dari kalian salah satu aksi nyatanya adalah mengubah kendaraan bermotor dengan sepeda. Apa aksi nyatanya? Mengganti ruang pendingin seperti AC menjadi kipas angin. Kalau kelompok MLC apa aksi nyatanya? Berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompoknya Uli. Tadi terkait dengan hasil presentasinya, Ibu mau memberikan masukan ya, saran ya. Tadi sudah bagus sekali aksi nyatanya. Mungkin nanti sebenarnya gini, kalian itu masih banyak hal-hal yang sudah kalian lakukan, akan tetapi kalian mungkin tidak sadar ya kalau itu ternyata aksi nyata untuk mencegah gas efek rumah kaca. Terima kasih kepada kelompok Uli yang sudah memberikan presentasi ya. Nah, sekarang refleksi ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Kita dapat mengetahui perubahan iklim dari dampak efek rumah kaca dan kita dapat mencegah terjadinya efek rumah kaca. Lalu, apakah kamu ya, masing-masing pribadi, apakah kamu sudah menguasai materi pembelajaran hari ini? Sudah? Nah, apa yang kamu lakukan jika merasa belum menguasai materi ini? Mencari di internet dan mempelajarinya lagi. Ya, belajar pribadi ya, belajar mandiri gitu maksudnya. Baik, bagus sekali ya, terima kasih. Sekarang kita akan ini ya, melihat video. Ya, jadi ini adalah ini ya proses terjadinya efek rumah kaca ya. Sekarang kita amati. Nah, ini jadi efek rumah kaca itu berawal dari gas-gas yang ditimbulkan. Gas-gas rumah kaca seperti gas karbon dioksida, lalu metana, nitrogen oksida, sulfur oksida. Yang dia itu akan naik ke udara ya, ke atmosfer ya. Nah, jadi dia itu seperti, kenapa sih disebut efek rumah kaca? Karena dia membuat rumah kaca. Jadi di mana gas-gas itu nanti akan menghalangi matahari untuk keluar lagi ke atmosfer. Harusnya yang diterima oleh bumi kita sekian, tetapi yang keluar itu nggak sama gitu. Sebenarnya bagus ada gas rumah kaca gitu untuk menghangatkan bumi kita, tetapi kalau berlebihan juga justru akan menimbulkan dampak ya. Apa yang dapat kita simpulkan pada kegiatan pembelajaran hari ini? Penyebab utama dari perubahan iklim adalah pemanasan global yang diawali dari Earth. Cara untuk mencegahnya adalah hemat listrik, penggunaan pupuk organik dan bahan bakar ramah lingkungan, mengelola limbah dan anorganik, reboisasi, dan tidak menggunakan plastik. Sekarang kita evaluasi ya. Siapkan kertas 1 lembar, beri nama dan kelas. Soal nomor 1, Kena sekarang silakan perwakilan dari kelompoknya Bunga atau kelompoknya Uli. Aja Bu. Ambil reward ya. Selamat ya. Beri tepuk tangan. Ya, untuk
pertemuan selanjutnya, yaitu latihan lanjut. Kalian harus membaca materi pemanasan global. Lalu nanti Ibu akan mengirim angket motivasi secara online ya. Jadi Ibu kirim link Google Form-nya. Dan untuk materi pertemuan selanjutnya yaitu materi pemanasan global. Doa dan penutup, silakan KM-nya pimpin doa. Attention Hub, say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bermanfaat. Semoga nanti ulangan semesternya lancar, amin. Dan mendapat nilai yang maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.